wabarakatuh. Saya Siti Nur Habibah dari Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang akan mempresentasikan artikel dari Psikologi Bisnis, yaitu mengenai keterampilan negosiasi dalam mengendalikan konflik suatu organisasi. Hal yang melatar belakangi pembahasan ini diantaranya, pertama, kita akan selalu disuguhi oleh sebuah konflik, mulai dari lingkup pribadi hingga organisasi. Nah, pun dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari terjadi situasi yang mengharuskan kita melobi dan bernegosiasi dengan orang lain atas nama pribadi, juga dengan pihak yang diwakili. Nah, masalah utama yang timbul dalam konflik cenderung akan bertambah buruk jika diabaikan atau tidak ditangani dengan baik. Nah, maka dari itu, dalam penanganan konflik membutuhkan proses kreatif yang diharapkan akan menghasilkan sesuatu yang positif, yaitu solusi dan hubungan yang lebih baik antara kedua belah pihak. Dalam dunia bisnis pun sebuah konflik akan terus terjadi. Istilah negosiasi akan digunakan ketika konflik tersebut muncul. Nah, istilah negosiasi bukanlah hal yang baru. Negosiasi digunakan untuk menjembatani dua kepentingan yang berbeda, misalnya antara penjual dan pembeli atau antara produsen dan konsumen. Oleh karena itu, agar terjadi suatu kesepakatan di antara kedua belah pihak, diperlukanlah sebuah negosiasi. Nah, berkaitan mengenai latar belakang yang sudah saya paparkan tadi, topik yang akan diangkat dari artikel ini yaitu mengenai keterampilan negosiasi dalam mengendalikan konflik suatu organisasi. Untuk mengetahui sejauh mana peran organisasi dalam menghadapi konflik yang ada pada organisasi itu sendiri, maka dapat diambil suatu permasalahan bagaimana suatu keterampilan negosiasi untuk mengendalikan konflik dalam sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu penyebab konflik dalam negosiasi. Ada beberapa contoh penyebab konflik dalam negosiasi. Yang pertama, ketika suatu pihak atau lebih menolak untuk bergerak dari posisi awal negosiasi. Yang kedua, lebih fokus kepada orang dan posisi daripada masalah yang ada. Yang ketiga, adanya agenda tersembunyi atau rasa saling tidak percaya terhadap motivasi pihak lawan. Kemudian yang keempat, manipulasi dan perilaku agresif terhadap salah satu pihak atau lebih. Kemudian yang kelima, keinginan untuk menang tanpa mempedulikan apapun resikonya, padahal kedua-duanya sama-sama penting. Yang keenam, mengejar sasaran yang terlalu tinggi dan tidak realistis. Kemudian yang ketujuh, tidak bersedia meluangkan waktu untuk menjajaki posisi lawan dan atau adanya penolakan untuk menghargai sudut pandang lawan. Yang kedelapan, kurang jelasnya peran atau tingkat otoritas. Dan yang terakhir yaitu kriteria subjektif yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau proses pengambilan keputusan yang tidak jelas. Kemudian, bagaimana sih penanganan konflik dalam keterampilan negosiasi? Nah, pada tahap ini merupakan tahapan yang masih dini, maka cara untuk melakukan hal tersebut yaitu pertama, mencegah konflik. Strategi dan taktik negosiasi yang dapat digunakan untuk mencegah timbulnya konflik. Alternatif metode dan teknik lain yang dapat digunakan untuk mencegah konflik. Yang pertama, komunikasi secara terbuka atau komunikasi yang terbuka bisa menjadi faktor penentu dalam menghindari konflik. Langkah-langkahnya, pertama, perhatikan tanda-tanda non-verbal yang menunjukkan ketidakselarasan antara apa yang dipikirkan atau dirasa orang dengan apa yang dikatakannya. Perhatikan adanya asumsi tersembunyi di hadapan semua orang, baik dari diri sendiri maupun pihak lawan. Yang kedua, berusaha membuka jalur-jalur komunikasi. Kemudian yang ketiga, hindari kurangnya kejelasan dalam negosiasi dan belajar mendengarkan dengan baik. Itu yang paling penting. Nah, selanjutnya itu ungkapkan perasaan dan kebutuhan dengan cara yang tidak terkesan mengancam. Yang kedua yaitu mengenali kebutuhan lawan. Nah, jadi jika reaksi lawan terlihat tegang dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, berhentilah dan mencoba menempatkan posisi sebagai lawan. Yang ketiga yaitu merespon kebutuhan timbal balik. Jika posisi awal seseorang tidak mungkin untuk diterima, pertimbangkan sesuatu yang dapat diperoleh apabila dapat melunakkan situasi tersebut. Jadi kita masuk ke situasi lawan. Selanjutnya, tadi ada mencegah konflik. Kemudian yang kedua, menangani konflik. Terjadinya konflik tidak dapat dicegah, tapi yang ada adalah mengendalikannya. Berdasarkan pembahasan yang sudah saya paparkan, maka dapat disimpulkan konflik organisasi merupakan ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok-kelompok organisasi. Konflik tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pendapat, salah paham, salah satu atau kedua belah pihak merasa dirugikan, yang terlalu sensitif. Supaya konflik dapat memberikan manfaat yang optimal dalam negosiasi dan mengurangi efek negatifnya, maka konflik dapat dikelola dengan melakukan pencegahan dan penanganan konflik sehingga tujuan dan sasaran dalam negosiasi dapat tercapai. Konflik dapat dikelola dan ditangani dengan baik, dapat memberikan manfaat dan akhirnya meningkatkan hubungan yang lebih baik antara kedua belah pihak sehingga tujuan dan sasaran negosiasi antara kedua belah pihak dapat tercapai dengan cepat dan tepat.
Dalam memperhatikan kesimpulan yang diperoleh, maka diajukan saran-saran terhadap hasil yang didapat, diberikan sebagai bahan masukan, yaitu dalam penelusuran secara literaturnya, sikap dan kematangan berpikir dalam menghadapi masalah yang ada di organisasi tersebut, kemudian mempunyai tanggung jawab saling menghargai pendapat orang lain, dan mempunyai keterampilan yang tepat, agar kedepannya bisa lebih baik lagi dan dapat diterapkan dalam organisasi tersebut. Sekian pembahasan yang sudah saya paparkan mengenai keterampilan negosiasi dalam mengendalikan konflik suatu organisasi. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.